Guru spiritual Prabowo Subianto, Ustaz Ansufri Idrus Sambo menyerukan umat Islam agar bersiap melakukan jihad konstitusional menghadapi tindak kriminalisasi terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus konten pornografi. Berikut petikan wawancara dengan Ustaz Ansufri Idrus Sambo. Apa maksud Anda mengatakan ada tindak diskriminatif terhadap Habib Rizik? Baru di rezim ini penista agama Islam di satu sisi dilindungi. Sedangkan umat dan ulama yang menuntut keadilan justru dizalimi, dikriminalisasi, diteror, dituduh makar, dan dilanggar hak-hak kemanusiaannya. Dengan penetapan ini berarti rezim penguasa saat ini memang tidak punya itikat baik untuk menjalin hubungan baik dengan umat Islam dan para ulama. Bahkan, cenderung mengambil posisi melawan umat dan ulama. Tapi bukankah penetapan tersangka terhadap Habib Rizik berdasarkan prosedur hukum? Tidak, penetapan tersangka Habib Rizik tidak lain karena ada campur tangan rezim penguasa terhadap langkah hukum kepolisian. Semua ini harus dihentikan oleh Presiden Jokowi. Karena ini telah melanggar hukum. Oleh karena itu, demi menyelamatkan NKRI, maka dengan ini kami menyerukan, mengajak bersama-sama segenap anak bangsa untuk melakukan perlawanan hukum atau jihad konstitusional dengan mengedepankan aksi damai. Bentuk perlawanannya seperti apa? Pertama, kami akan mendatangi Komnas HAM Jumat ini. Kami berencana melakukan long march dari Masjid Sunda Kelapa. Maksud kedatangan kami ke Komnas HAM, untuk mendesak tim investigasi mereka, supaya segera mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan rezim Jokowi telah melakukan pelanggaran HAM berat secara sistematis, masif dan terstruktur terhadap para ulama, aktivis-aktivis pro-keadilan dan ormas Islam HTI. Rekomendasi itu nantinya bakal diapakan. Kami akan membawa hasil rekomendasi Komnas HAM tersebut ke jalur konstitusional di DPR. Kami akan mendesak DPR untuk melakukan sidang istimewa MPR, guna entah pertanggungjawaban Presiden yang sudah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran hukum dengan mengkriminalisasi para ulama, aktivis-aktivis, dan membubarkan ormas Islam HTI. Selain itu, kami akan membawa hasil rekomendasi Komnas HAM ke dunia internasional yaitu ke OKI, dan Pengadilan Internasional untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang diduga kuat dilakukan oleh rezim Jokowi terhadap ulama, aktivis-aktivis pro-keadilan dan ormas Islam. Perlawanan konstitusionalnya hanya itu. Iya, tapi selain itu, kami juga menerapkan beberapa langkah simultan sebagai upaya perlawanan. Simultan ini dimaksudkan adalah langkah yang berjalan bersamaan jadi bukan berurutan. Apa saja langkah tersebut? Pertama, kami meminta supaya Polri dan TNI untuk netral, dan tidak menjadi alat kekuasaan rezim penguasa, serta selalu di belakang rakyat dalam menegakkan dan menuntut keadilan di negeri ini. Kami minta TNI dan Polri untuk tidak bertindak represif kepada rakyat selama rakyat menjalankan aksi dengan damai, tertib dan konstitusional. Kemudian kami juga melakukan tablik akbar, istighosah zikir dan doa di seluruh pelosok Indonesia, agar Allah menurunkan pertolongannya untuk menyelamatkan ulama, dan menyelamatkan negeri dari kezaliman-kezaliman rezim penguasa saat ini. Hanya itu, tidak, kami juga akan menggalang kekuatan umat di seluruh Indonesia dengan melakukan aksi damai bela ulama, dan aksi mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kami akan menuntut mundur Bapak Jokowi dari jabatan Presiden, karena sudah melanggar sumpahnya sebagai Presiden RI untuk menegakkan hukum dan konstitusi dengan sebenar-benarnya, untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, kami Presidium Alumni 212 bersama tim pembela ulama mengajak ormas-ormas Islam lain, dan juga komponen masyarakat cinta ulama untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol matinya keadilan di negeri ini. Kemudian kami juga mengajak mereka untuk melakukan aksi 1 juta massa menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta.